Seorang warga Surabaya ditangkap polisi setelah melakukan transaksi menggunakan uang palsu saat membeli BBM jenis solar dari seorang pedagang bensin eceran. Personel Satlantas Polres Prabu Mulih melakukan kegiatan patroli rawan kejahatan 3C dan pembubaran balap liar menjelang buka puasa. Polres Belitung Timur membagikan helm berstandar nasional Indonesia kepada beberapa pengendara lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman Manggarai, tepatnya di Taman Kota Manggar. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda dan seperti biasa selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Mentari Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Seorang warga Surabaya ditangkap polisi setelah membeli BBM jenis solar menggunakan uang palsu. Awalnya tersangka berdalih tidak mengetahui bahwa uang tersebut palsu, namun setelah dicek ke dalam mobil ditemukan puluhan lembar uang palsu dalam berbagai pecahan. Ngedar uang palsu. Nih ya, uang palsunya nah. Tuh. Peristiwa ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Desa Cahaya Negeri, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Menurut Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadila Astutik, pelaku datang ke kios korban dengan mengendarai mobil berwarna hitam. Pelaku datang hendak mengisi BBM jenis solar dan mengisi solar sebanyak Rp85.000. Kemudian usai membayar, pelaku langsung pergi. Setelah pelaku pergi, korban baru menyadari bahwa uang yang diterimanya palsu. Korban kemudian segera mengejar pelaku dan berhasil menangkapnya di Desa Tanjung Waras, Kabupaten Lampung Utara. Pelaku Joko Hadianto awalnya tidak mengakui bahwa uang palsu tersebut sengaja akan diedarkan. Pelaku berdalih tidak mengetahui bahwa uang tersebut palsu. Namun setelah dicek ke dalam mobil, ditemukan puluhan lembar uang palsu dalam pecahan Rp100.000, Rp50.000 dan Rp20.000. Joko Hadianto kemudian langsung dibawa ke Mapolres Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara itu, Polres Prabu Mulih melakukan penggerebekan di 5 rumah produksi pembuatan miras di Tugu Kecil Prabu Mulih Timur. Penggerebekan itu menindaklanjuti informasi yang masuk melalui aplikasi bantuan polisi Polda Sumsel. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita dari Polres Prabu Mulih telah mengecek dan mendapatkan lokasi pabrik pembuatan ciu atas dasar laporan dari masyarakat melalui aplikasi bantuan polisi Polda Sumatera Selatan di lokasi di Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabu Mulih Timur. Dan betul kita sudah cek tadi Pak Satreskrim dibantu dengan Sasamapta dan tim telah melakukan penyelidikan selama 2 hari dan alhamdulillah hari ini kita sama-sama bisa mendapatkan rumah yang dijadikan sebagai pabrik pembuatan ciu. Dari interogasi awal ini didapatkan ada 4 rumah yang telah menjadi produsen daripada minuman miras ciu, dan ini kita akan lakukan penegakan hukum. Untuk awal ini baru kita akan datakan dulu, kemudian nanti akan kita bawa semua barang bukti beserta dengan pemiliknya ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Beralih ke Bengkulu Selatan, pemirsa, daftar pencarian orang curanmor Polres Bengkulu Selatan terjaring razia Pekat Musi 2024 yang dipimpin langsung oleh Kapolres Pagar Alam saat razia operasi skala besar di Kota Pagar Alam. Mendapati data tersebut, pihak Polres Pagar Alam telah berkoordinasi dengan pihak Polres Bengkulu Selatan dan membenarkan jika pelaku adalah DPO curanmor yang sudah dicari sejak 3 tahun terakhir. Baik, kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Pagar Alam, gabungan Polsek Jajaran adalah ungkap kasus rilis terkait mengenai masalah hasil operasi Pekat yang di Musi 2024 dan operasi keselamatan Musi 2024 yang sudah dilaksanakan oleh Polres Pagar Alam, di mana kita merilis beberapa ungkap kasus baik itu narkoba, pengungkapan curanmor R2 dan roda 4, juga termasuk pelaku DPO dari Polda Bengkulu Selatan, yang mana cukup menarik karena terdiri dari 28 TKP yang ada di wilayah Bengkulu Selatan. Dan termasuk yang paling terakhir adalah kegiatan rilis operasi keselamatan, di mana kami mengamankan 7 pelaku balap liar dan juga mengamankan beberapa kendaraan yang lain. Total ada 38 kendaraan yang sudah kita amankan terkait masalah operasi keselamatan ini. Ya. Pesan kami dari Polres Pagar Alam tentunya mengimbau kepada masyarakat Pagar Alam. Ya, mari kita sambut datangnya bulan Ramadan dengan penuh hikmat, sehingga jangan kita nodai bulan suci ini terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan keluarga kita sendiri, baik itu pribadi, keluarga, anak, dan orang tua. Karena apabila terjadi pelanggaran, kami dalam melakukan selain penegakan hukum juga melibatkan pihak sekolah, pemerintah kota, dan orang tua untuk memberikan pernyataan. Dengan adanya aksi-aksi seperti ini tentu akan mempermalukan keluarga, orang tua, sekolah, dan pemerintah. Sehingga harapan kami, mari kita sambut Ramadan ini dengan khusyuk, sehingga bagi masyarakat yang melihat atau ada upaya untuk melakukan upaya balap liar, tolong dilakukan pendekatan untuk dibubarkan atau jangan sampai melaksanakan, dan menjaga minimal jadi community policing di keluarga masing-masing. Harapan kami itu poin kedua, jadilah community policing di rumah masing-masing, sehingga ketika ada anak saudaranya ingin melakukan kegiatan tersebut, tolong ditahan. Dengan konsep seperti ini, saya yakin ini akan hilang karena kuncinya ada di keluarga. Mungkin seperti itu. Sementara itu, Polresta Bengkulu menetapkan 4 orang tersangka kasus suap pengaturan skor bola pada Liga 3 Bengkulu 2023-2024. 3 dari 4 tersangka adalah MP, pelatih tim Renal Football Club, AZ, pelatih tim Mutu Football Club, dan TA, pemilik sekaligus ketua tim Mutu Football Club. Kepolisian Resort Kota Bengkulu menetapkan 4 orang tersangka kasus suap pengaturan skor bola pada Liga 3 Bengkulu 2023-2024 yang dilaksanakan sejak 23 Februari hingga 10 Maret 2024 di Stadion Semarak, Bengkulu. Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Dedinata mengatakan dari 4 orang tersangka, 3 diantaranya tidak ditahan karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Ketiga tersangka adalah MP, pelatih tim Renal FC, pelatih tim Mutu FC yaitu AZ, dan TA, pemilik sekaligus ketua tim Mutu FC. Sedangkan tersangka Ajat, warga Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, ditahan karena terbukti melakukan tindak pidana penyuapan atau pemberi suap pengaturan skor kepada tim yang melakukan pertandingan dalam Liga 3 Bengkulu. Saat konferensi pers di Mapolresta Bengkulu, Kombes Pol Dedinata menjelaskan modus penyuapan dilakukan Ajat dengan cara menghubungi manajer atau pelatih tim sepak bola yang bertanding. Selanjutnya tersangka Ajat menjanjikan uang hingga 15 juta rupiah untuk setiap pertandingan apabila tim yang bertanding mengikuti instruksi dari tersangka Ajat. Tersangka Ajat, Sudrajat, memberikan suap kepada 3 penerima suap, yaitu Saudara Medi, Saudara Ahmad, dan Saudara Topik.
2 diantaranya adalah manajer. Kapolresta menduga kasus tersebut memiliki keterkaitan dengan judi online yang dilakukan oleh oknum-oknum lain. Namun polisi masih melakukan pendalaman terhadap dugaan tersebut. Dari Humas Polresta Bengkulu melaporkan untuk Polri. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi dan Pangdam 4 Diponegoro Maijen Dedi Suryadi mendampingi Kepala BNPB Letjen Suharyanto melakukan pengecekan tanggul Sungai Wulan yang jebol di Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam kunjungan ini, tim gabungan TNI, Polri, dan juga tim SAR juga turun langsung melakukan evakuasi terhadap warga yang terjebak banjir. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi meninjau langsung lokasi tanggul Sungai Wulan yang jebol di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kapolda Jateng bersama dengan Pangdam 4 Diponegoro dan Kepala BNPB menelusuri lokasi dengan menggunakan perahu karet milik tim SAR. Diketahui luapan air akibat jebolnya tanggul membuat sebagian besar desa di Kecamatan Karanganyar dengan puluhan ribu kepala keluarga terendam banjir hingga kedalaman 2 meter lebih. Berdasarkan hasil monitoring, diperkirakan banjir kedua kali ini lebih parah dari sebelumnya. Selain membuat sejumlah desa di Kecamatan Karanganyar terendam, banjir kali ini juga menutup akses ke jalur Pantura. Rencananya TNI, Polri, dan Pemda Demak akan segera bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai untuk memperbaiki sungai di wilayah Demak dan memperkuat tanggul-tanggul yang sebelumnya jebol. Sementara itu, banjir melanda wilayah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah akibat luapan Sungai Serang Wolahan. Dengan menggunakan bantuan perahu karet, Polri melalui Polres Jepara bergerak cepat melakukan evakuasi terhadap warga yang masih terjebak banjir di rumah mereka. Evakuasi difokuskan pada warga yang tinggal di daerah paling parah terdampak banjir, terutama lansia, anak-anak, dan ibu hamil. Beralih ke Grobogan, pemirsa, Polres Grobogan mengalih fungsikan sementara mobil patroli unit laka lantasnya untuk membantu warga yang akan berangkat atau pulang kerja menembus banjir di ruas Jalan Kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Ruas jalan di wilayah Kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah masih tergenang banjir akibat luapan Sungai Lusi. Beberapa warga yang hendak berangkat bekerja atau pulang ke rumahnya mengalami kesulitan karena akses jalan yang mereka lalui tidak bisa terjangkau oleh kendaraan. Dan untuk membantu masyarakat, Satlantas Polres Grobogan memanfaatkan mobil patrolinya untuk mengangkut para warga. Mobil patroli unit laka lantas yang biasa digunakan untuk mengangkut barang bukti laka lantas dialih fungsikan sementara untuk mengevakuasi warga yang akan berangkat atau pulang kerja. Warga yang mendapat tawaran dari personel Satlantas Polres Grobogan pun tampak senang dan satu persatu dari mereka naik di kabin belakang mobil. Kasat Lantas Polres Grobogan AKP Tejo Suwono mengatakan agar tidak membahayakan warga yang diangkut dibatasi jumlahnya. Warga diantarkan ke tempat kerja yang kebetulan dilintasi mobil patroli. Namun bagi warga yang tempat kerjanya tidak dilalui mobil patroli, mereka diantar ke lokasi yang tidak banjir.
kami jajaran Satlantas Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaksanakan evakuasi karyawan Rumah Sakit Yakum dan pasien Rumah Sakit Yakum yang terkena banjir. Saat ini yang dilakukan ini evakuasi ini antar jemput apa gimana? Ya, kita antar jemput mulai shift pagi, shift siang jam 2 dan nanti shift malam jam 8 kita melaksanakan antar jemput karyawan dari RSU Yakum Kabupaten Grobogan. Saat ini memang akses jalan untuk R Suprapto itu masih terkendala ya Pak ya? Untuk jalan R Suprapto dalam kota sebagian tergenang oleh air luapan dari Sungai Lusi. Kalau untuk jalur alternatif seperti Pelendungan dan Hayamuruk gimana Pak? Untuk jalan alternatif Pelendungan, Hayamuruk serta Ring Road Utara kita melaksanakan buka tutup satu jalan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.